Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini, channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Oke teman-teman, kisah nyata apa yang saya ceritakan kali ini, dan saya yakin ini banyak kita yang mengalaminya, termasuk saya lah ya, kadang-kadang gitu. Terus kisah ini sangat inspiratif sekali, sangat tidak terduga sekali. Jadi kita jangan pernah bicara kalau kita bersedekah uang kita pasti berkurang. Tidak, kalau kita bersedekah uang kita akan berlipat ganda. Oke, tonton videonya sampai habis ya. Oke, saya mulai ya Jan. Di sini ada seorang bapak, dia masih muda lah, panggil aja Mas Andi mungkin ya. Namanya sebenarnya nggak itu, tapi saya panggil aja Mas Andi. Jadi Mas Andi ini adalah seorang suami dan dia juga seorang ayah. Dia sudah mempunyai beberapa orang anak dan anak tertuanya adalah laki-laki, dan walaupun tertua jadi masih anak-anak gitu, mungkin sekitar 7 tahun umurnya. Mas Andi ini kerja di sebuah kantor. Terus Mas Andi ini setiap hari Jumat dia pasti pulang ke rumah nih, dari kantornya dia pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia mau mengajak anak laki-lakinya yang merupakan anak tertuanya itu untuk melakukan sholat Jumat bersama-sama ke masjid. Jadi dia mau melatih anak laki-lakinya ini agar mau sholat Jumat. Jadi gimana caranya agar anaknya ini mau sholat Jumat? Dia mendampingi anaknya ini sama-sama sholat Jumat ke masjid. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh Mas Andi selama bertahun-tahun. Jadi setiap hari Jumat beliau pulang ke rumah, setelah selesai sholat Jumat beliau balik lagi ke kantornya. Pada hari Jumat itu, setelah selesai sholat Jumat dan beliau berjalan ke kantornya menggunakan motor, di tengah jalan, jadi ini kisahnya ini adalah di daerah, di desa lah ya, bukan di kota, ini di daerah desa gitu, di dekat Jawa gitu, dekat Karanganyar kecamatannya. Terus ini di desa gitu. Terus di tengah jalan motor Mas Andi ini disetop oleh seorang nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini melambaikan tangannya karena melihat seorang nenek-nenek yang mungkin pakaiannya apa ya, agak kurang gitu, dan nenek-nenek, dan ini sangat rentah. Jadi Mas Andi ini tersentuh, akhirnya dia menghentikan motornya di depan si nenek-nenek tersebut. Kemudian bertanyalah Mas Andi ini ke si nenek itu, apa tujuannya menyetop motornya. Kemudian si nenek ini bilang ke Mas Andi gini, tolong antarkan saya, tolong kasih saya boncengan ke desa ini. Jadi maksudnya tolong antarkan si nenek ini ke desa ini, yang mana desa yang disebutkan itu adalah tetangga dari desa Mas Andi. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kalau desa ini mungkin sama dengan kelurahan ya. Jadi harusnya Mas Andi kantornya masih di desa tersebut, tapi si nenek ini minta tolong antarin ke desa sebelah gitu loh. Karena melihat si nenek ini kayaknya udah pasti kelihatan uang pada saat itu uangnya kurang. Kalau tidak kurang dia nggak mungkin nyetop kendaraan, ya pasti dia membayar naik angkot atau gimana gitu, atau menyewa ojek gitu loh. Dan melihat dari penampilan si nenek ini, Mas Andi itu akhirnya kasihan gitu. Jadi dia memboncengilah si nenek ini untuk mengantar tujuan si nenek ini ke desa sebelah. Di tengah perjalanan atau selama perjalanan, Mas Andi ini ngobrol sama si nenek ini. Dia bertanya di mana anak-anaknya, di mana suaminya, tinggal di mana, terus apa sih profesinya. Akhirnya si nenek ini menjelaskan suaminya sudah meninggal, anak-anaknya ada tapi mereka udah hidup terpisah. Si nenek ini tinggal di kecamatan Karanganyar. Jadi si nenek ini minta diantarin ke desa tetangganya Mas Andi. Itu sebenarnya dia tidak tinggal di sana juga, dia tinggal di kecamatan Karanganyar. Itu udah beda kecamatan dengan desa yang ditujunya. Terus si nenek ini bercerita lah, dia itu mempunyai profesi apa ya, meminta sedekah dari kecamatan ke kecamatan. Mungkin kalau bahasa kasar banget gitu, maaf ya, mungkin pengemis gitu, tapi kita nggak bisa bilang ya. Jadi dia ini si nenek ini mempunyai profesi meminta sedekah dari kecamatan, antar kecamatan lah, kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Mungkin sebelumnya dia jalan kaki, tapi dia melihat ini ada kelihatan orang baik, dia minta diboncengin. Dan suami si nenek ini yang sudah meninggal itu, dia juga mempunyai profesi yang sama dengan si nenek ini. Jadi selama perjalanan si nenek itu bercerita lah kalau kesannya segala macam gitu-gitu. Terus selama nenek itu bercerita, hati Mas Andi ini tersentuh, terketuk, dan dia juga merasa sangat sedih sekali, dan dia bisa membayangin kalau orang tuanya begitu gitu. Jadi pada saat nih si nenek ini udah sampai di tempat tujuan, di desa yang dituju, Mas Andi ini merogoh kantong bajunya, dan dia di kantong baju itu
di kantong baju itu tidak hanya di kantong baju, pokoknya uang keseluruhan yang dipunyainya hari itu hanyalah 50.000. Dia mengambil 20.000 dan dia kasihkan ke si nenek itu. Dan tahu kan teman-teman apa reaksi si nenek itu? Pada saat itu 20.000 tuh udah gede banget bagi si nenek ini ya. Sekarang juga kalau bagi peminta juga udah gede ya 20.000 itu. Dan si nenek ini sangat terharu dan dia menangis dan dia berdoa untuk Mas Andi ini. Melihat si nenek ini menangis dan terharu, ada perasaan lega di hati Mas Andi. Sebelumnya dia ada perasaan agak kurang ikhlas, ada perasaan was-was. Kenapa? Karena hari itu dia hanya mempunyai uang 50.000 dan uang 50.000 ini ntar dibawa pulang untuk beli makan anak dan istrinya gitu ya, bukan beli bensin atau apalah hari itu, kebutuhan hari itu ya. Terus setelah berjalan gitu ya, dan dia masih merasakan si nenek ini menangis dan terharu, pada saat itu Mas Andi berdoa kepada Allah dan dia bilang gitu, dan dalam doanya Mas Andi ini bilang, ya Allah, berilah keridhaan dari sedekahku ini dan jadikanlah sedekahku 20.000 itu menjadi wasilah untuk datangnya rezeki kepadaku sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupku sehari-hari. Jadi teman-teman boleh pada saat kita bersedekah kita berdoa, minta apapun terserah untuk dunia dan akhirat, tidak hanya dibatasi untuk akhirat aja ya. Jadi begitulah doanya Mas Andi itu ya. Dan Mas Andi itu menceritakan gini, itu sangat berat sekali, dia harus memberi makan anak istrinya nanti nyampe di rumah, dan uangnya 50.000 ini juga dibelikan untuk sebagian untuk bensin gitu untuk motornya, tapi 20.000 udah diberikan kepada orang lain dan sisa 30.000. Dan itu sangat besar sekali teman-teman. 20.000 dari 50.000 itu adalah 40%. Dan dia tidak mempunyai uang banyak itu teman-teman. Uangnya cuma 50.000 itu dan dikasih 20.000. Setelah berdoa begitu ya, Mas Andi ini pergilah ke kantor dan dia bekerja seperti biasanya ya. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Kalau orang ya ikhlas bersedekah, dan sedekah itu memang harus dipaksakan, tidak bisa nunggu ikhlas. Ya ikhlas itu terjadi adalah kalau kita sudah melakukan terus menerus akhirnya menjadi ikhlas. Kalau kita berharap ikhlas sampai kapan kita tidak akan melakukannya teman-teman. Begitulah pengalaman kisah-kisah nyata orang yang rajin bersedekah, mereka mempunyai prinsip seperti itu. Jadi balik lagi ke Mas Andi, beberapa hari setelahnya, beberapa hari yang nggak cukup seminggu, beberapa hari kemudian Mas Andi ini mendapatkan WA dari salah satu organisasi pramuka yang bekerjasama dengan bagian medis di desa tersebut. Jadi mereka akan mengadakan semacam kegiatan gitu. Jadi mengundang Mas Andi ini menjadi salah satu pembicaranya, yaitu dengan temanya, kalau khusus Mas Andi ini adalah bidangnya untuk public speaking. Pada acara pramuka itu juga dihadirkan dokter anak, dihadirkan juga psikolog. Terus kalau Mas Andi ini dia narasumbernya sebagai untuk public speaking. Terus karena udah di WA gitu kan, terus dibalas, oke, saya cek dulu ya schedule saya, jadwal saya, kalau tidak ada tabrakan dengan yang lain maka saya akan isi acaranya, saya akan mengambil job ini katanya. Setelah dicek ternyata dia tidak ada jadwal pada hari itu, akhirnya dia menyetujui lah. Jadi hari itu hari Minggu tuh dia dapat WA-nya. Acara itu mau diadakan hari Kamis teman-teman, jadi 4 hari ya. Mungkin 4 hari itu, hari Kamis sama dia ngasih sedekah ke nenek itu mungkin sekitar 1 minggu lah jatuhnya ya. Jadi pada hari Kamis itu dia ngisi acara itu, kalau nggak salah dia ngisi acara itu, acaranya cuma berapa ya, diadakan jam 8 pagi, selesai jam 12 kalau nggak salah ya. Terus dia pembicara terakhir. Terus setelah dia bicara gitu kan, semua narasumber dan peserta makan gitu. Terus tapi Mas Andi sama penjara lain itu kan dia sama panitia ya, mereka makan siang bareng-bareng, itu sudah selesai gitu kan. Jadi pembicara itu dia kasih lah fee. Satu lagi nih teman-teman, pada saat nih Mas Andi itu diundang ke acara tersebut, dia tidak pernah menanyakan apakah ini akan dapat fee, kalau dapat fee berapa dia akan dapat, dia tidak pernah menanyakan, dia ikutin aja gitu loh. Jadi pada saat udah selesai makan siang dan mereka semua akan pulang nih, masing-masing narasumber mendapatkan fee yang dimasukkan dalam sebuah amplop, ditaruh dalam map gitu kan, jadi udah dapat gitu. Terus karena dia dalam amplop, Mas Andi kan nggak tahu nih jumlahnya berapa, tapi kan narasumber gitu menandatangani ya, oh nih udah diterima nih fee-nya, tanda tangan gitu. Pada saat dia melihat
bukti fee yang dikasih gitu, dia kaget banget. Tahu teman-teman berapa dia dapat? Dia dapatnya adalah 2 juta rupiah. Menurut perkiraan Mas Sandi, kalau acara seperti ini yang diadakan itu dia ngisi acara tuh acara kesehatan, bagian kesehatan gitu ya, kerjasama dengan pramuka gitu, dia paling banyak dapat 750.000 lah. Sementara ini dia dapat 2 juta rupiah yang artinya adalah hampir 3 kali lipat dari perkiraan fee yang dia dapatnya. Dan 2 juta rupiah ini adalah 100 kali lipat dari sedekah yang dia kasihkan ke si nenek itu. Jadi teman-teman, sedekah di waktu sulit itu benar-benar kita diuji keimanannya, tapi balasannya tidak main-main. Sudah banyak yang mengalaminya. Kalau Anda yakin, pasti akan mendapat balasan. Kalau nggak yakin, ya gimana ya. Jadi intinya harus yakin. Apakah ada di antara teman-teman yang mengalami kisah yang sama dengan Mas Sandi? Boleh share di kolom komentar, dan bagaimana menurut teman-teman dengan cerita ini? Share di kolom komentar ya. Terima kasih telah subscribe, like, dan komen. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.